semuanya, jumpa lagi bersama saya Rahma Kurniati dalam pembelajaran menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang definisi puisi, unsur-unsur puisi, langkah-langkah dalam menulis puisi, tips dalam menulis puisi, dan contoh puisi. Sebelum kita memasuki materi pertama, tadi kita sudah menonton sebuah video. Nah, apa yang Anda pikirkan tentang video yang ditonton sebelumnya? Dalam video tersebut, kita dapat melihat bahwa seseorang sedang membacakan sebuah teks dengan nada dan kata yang indah. Nah, apakah Anda sudah tahu teks seperti apa yang dibaca dalam video tersebut? Ya, benar sekali. Itu adalah teks puisi. Mari kita bahas apa itu puisi. Puisi adalah tulisan yang indah dan berisi perasaan atau pikiran penulisnya, di mana puisi ini biasanya singkat dan menggunakan kata-kata pilihan yang indah. Dalam membuat sebuah puisi diperlukan unsur-unsur untuk membangun puisi. Apa saja unsur-unsur tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa unsur puisi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah inti atau topik utama dari puisi. Tema bisa tentang apa saja, misalnya cinta, alam, persahabatan, keluarga, atau perjuangan. Contohnya, jika kita menggunakan tema persahabatan, isi puisi akan menceritakan tentang teman yang Anda sukai atau sahabat Anda. Unsur yang kedua adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata dalam puisi. Kata-kata dalam puisi harus indah dan memiliki makna yang kuat. Jika kita biasanya menulis matahari terbit, kita bisa menggantikannya dengan diksi atau kata-kata yang lebih indah seperti matahari tersenyum dari ufuk timur. Itulah pemilihan atau penggunaan diksi atau kata yang dapat kita gunakan dalam pembuatan puisi. Unsur selanjutnya ialah imajinasi atau hayalan. Imajinasi adalah kemampuan untuk membuat pembaca membayangkan suasana yang kamu gambarkan dalam puisi. Contohnya, kita dapat menggambarkan daun-daun menari bersama angin. Hal itu dapat membuat pembaca membayangkan pohon yang bergerak karena angin. Yang keempat adalah gaya bahasa atau dikenal juga sebagai majas. Gaya bahasa membuat puisi menjadi lebih indah dan menarik untuk dibaca. Majas dalam puisi biasanya ada majas personifikasi, yaitu majas yang memberikan sifat manusia pada benda mati. Contohnya, pena menari-nari atau bulan tersenyum. Yang selanjutnya adalah majas metafora atau gaya bahasa metafora. Gaya bahasa metafora menggambarkan sesuatu secara langsung. Contohnya, hatiku adalah taman bunga. Nah, itulah gaya bahasa atau majas yang terdapat dalam puisi. Unsur yang kelima adalah rima. Rima adalah bunyi yang teratur di akhir baris puisi. Rima membuat puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Contohnya, hujan turun membasahi bumi, meninggalkan aroma segar di pagi hari. Di sini dapat kita dengar bahwa rima yang terdapat dari penggalan puisi ini adalah i. Rima biasanya terletak di ujung ketika kita membaca puisi. Unsur yang selanjutnya atau yang keenam adalah suasana. Suasana adalah perasaan yang muncul saat membaca puisi. Perasaan-perasaan ini bisa bahagia, sedih, haru, atau semangat sesuai dengan keinginan penulis.
Contohnya, jika puisi tentang kehilangan, suasana yang terasa adalah kesedihan, kepedihan, dan hampa. Unsur yang terakhir atau yang ketujuh adalah pesan atau makna. Pesan adalah hal penting yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Contohnya, dalam puisi tentang alam, biasanya terdapat pesan berupa ajakan untuk menjaga lingkungan atau menjaga alam yang kita tempati. Nah, itulah tadi unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama ada tema, diksi, imajinasi atau hayalan, gaya bahasa atau majas, rima atau irama bunyi, yang keenam adalah suasana, yang ketujuh pesan atau makna. Harus diingat ya, jangan sampai lupa, agar kita dapat membuat puisi yang baik dan juga indah. Selanjutnya adalah materi langkah-langkah menulis puisi. Dalam menulis puisi, yang pertama ialah menentukan tema. Pilihlah sebuah tema yang ingin kamu tulis. Contoh tema dapat beragam seperti persahabatan, cinta, alam, keluarga, atau mimpi. Langkah yang kedua dalam menulis puisi ialah membayangkan atau merasakan. Kita dapat membayangkan suasana, perasaan, atau pengalaman yang sesuai dengan tema yang telah kita pilih sebelumnya. Misalnya, jika kita memilih tema alam, kita dapat membayangkan keindahan hutan, gunung, atau pantai, juga lautan, sesuai dengan tema yang telah kita pilih sebelumnya. Dengan membayangkan dan merasakan, kita dapat menuliskan diksi atau kata dalam puisi secara lebih jelas, sehingga pembaca dapat merasakan juga membayangkan perasaan yang kita sampaikan dalam puisi. Selanjutnya, pilihlah kata-kata indah. Gunakan kata-kata yang menarik dan bermakna. Misalnya, jika biasanya kita menuliskan langit biru, kita dapat menambahkan kata-kata seperti langit bagaikan permadani biru. Dengan begitu, puisi yang kita buat akan jauh lebih indah dan enak untuk dibaca. Setelah kita menentukan tema dan membayangkan perasaan juga merasakan puisi yang akan kita buat, kita harus memulai dengan baris pertama. Mulailah menulis satu baris untuk membuka puisi. Contohnya, mentari pagi menyapa lembut. Nah, setelah kita membuat baris pertama, lanjutkanlah baris pertama ini dengan baris-baris yang lain yang sesuai dengan tema dan baris pertama yang telah kita buat. Pastikan baris-baris itu saling berhubungan agar saat membaca puisi kita mendapatkan rima yang indah. Langkah yang kelima adalah ketika kita sudah membuat beberapa baris dan cocok, gabungkanlah beberapa baris tersebut menjadi satu bait. Biasanya puisi memiliki 2-4 bait. Langkah selanjutnya ialah menambahkan gaya bahasa atau yang dikenal sebagai majas. Ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Tambahkan majas untuk memperindah puisi yang telah kita buat. Bisa kita menambahkan majas personifikasi, majas metafora, atau majas-majas lainnya yang cocok dengan puisi yang telah kita buat. Hal ini akan menjadikan puisi kita menjadi lebih menarik dan indah untuk dibaca. Contohnya, angin berbisik lembut, atau hati ini adalah pelangi. Nah, dengan begitu, perasaan kita akan tersampaikan dengan lebih baik kepada pembaca. Langkah ketujuh atau langkah terakhir. Setelah kita membuat puisi dan memperhatikan gaya bahasanya, bacalah ulang dan perbaiki. Bacalah puisi yang telah kita buat tadi
Dan gantilah atau perbaiki kata-kata yang kurang cocok atau kurang indah atau kurang sesuai dengan perasaan atau penyampaian yang ingin disampaikan oleh penulis. Setelah tadi kita membahas tentang langkah-langkah dalam menulis puisi, di sini saya akan membagikan beberapa tips agar kita dapat menulis puisi dengan lebih baik. Yang pertama ialah mulai dari perasaan. Tulislah apa yang kamu rasakan dalam puisimu. Misalnya, bahagia, sedih, atau kagum. Dengan begitu, puisi yang kita buat akan lebih dinikmati oleh para pembaca dan perasaan yang disampaikan dapat dirasakan. Tips lainnya ialah jangan takut salah. Percaya dirilah terlebih dahulu tentang apa yang kamu tulis. Jangan khawatir jika puisimu tidak sempurna. Kita dapat memperhatikan, memperbaiki, dan menambahkan sesuatu ke dalam tulisan kita agar menjadi puisi yang indah dan enak untuk dibaca. Tips lainnya ialah perhatikan keindahan bunyi. Pilihlah kata-kata yang enak didengar dan seirama, sehingga puisi kita dapat dibaca dengan luwes dan menyenangkan. Yang keempat adalah berlatih membaca puisi orang lain. Bacalah puisi dari penyair-penyair terkenal untuk mendapatkan inspirasi. Semakin banyak kita membaca puisi orang lain, kita akan semakin terinspirasi untuk membuat beragam macam puisi dan kita dapat lebih luas dalam menulis puisi. Tips terakhir dari saya ialah tulislah sebuah puisi di tempat yang nyaman. Nah, agar kamu dapat menuangkan ide dan perasaanmu dalam puisi, carilah tempat tenang agar kamu bisa fokus, sehingga kamu tidak terganggu oleh hal-hal lain dan fokus pada puisi yang kamu tulis. Agar pemahaman kita jadi lebih baik, di sini saya telah menyiapkan sebuah contoh puisi tentang guru atau pendidikan. Mari kita baca bersama sebuah puisi berjudul Guru, Lentera Ilmu. Guru, lentera ilmu. Wahai engkau pembawa cahaya, dalam gelapnya jiwa yang buta, kau hadir dengan sabar dan setia, mengajarkan arti kata demi kata. Langkahmu ringan, tapi penuh dengan makna. Setiap ucapanmu menanam asa, seperti mentari yang tak pernah lelah. Menerangi bumi dengan sinar penuh berkah. Guru, engkau adalah pahlawan tanpa tanda jasa, mengukir mimpi di hati yang muda. Walau peluh mengalir di setiap usaha, engkau tetap tersenyum tanpa meminta balasannya. Di hatiku, kau selalu ada, sebagai teladan sepanjang masa. Terima kasihku takkan pernah sirna untuk semua ilmu yang engkau bawa. Nah, itulah tadi contoh puisi yang bertema pendidikan. Setelah ini, kamu dapat membuat puisi dengan tema dan perasaan sesuai dengan keinginanmu. Ayo kita buat puisi. Itulah tadi materi tentang menulis puisi dengan unsur-unsur pembangun puisi. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.